Bila ada penilaian kota yang mampu bertahan tanpa terminal paling lama di dunia, maka pemenangnya adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Betapa tidak? Kota Padang itu hampir 20 tahun lamanya tidak memiliki terminal. Hebatnya lagi, Kota Padang itu bukan hanya tanpa terminal bus antara kota antar provinsi. Kota yang berpenduduk lebih dari 900.000 jiwa itu juga tidak punya terminal outlet atau angkutan kota. Artinya, tidak punya terminal sama sekali. Padahal, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, terminal adalah fasilitas umum yang wajib ada di setiap kota. Sama halnya dengan pasar, trotoar, ruang terbuka hijau dan sarana umum lainnya. Kota Padang tanpa terminal tidak hanya ironis, tetapi sangat menyedihkan. Kota yang sudah berusia 353 tahun itu malah tidak punya fasilitas wajib sebagai sebuah kota selama puluhan tahun. Awalnya, Kota Padang punya terminal lintas Andalas. Terminal ini dioperasikan sejak 1972. Konon, kawasan terminal di Jalan Pemuda itu dulunya merupakan kawasan kuburan orang Belanda. Terminal ini ramai dan terkenal. Berada di pusat kota. Hanya sekitar 500 meter dari Pasar Raya Padang. Beriringan dengan perkembangan kota, terminal yang berada di pusat kota dan tingginya arus kendaraan akhirnya dirasakan mengganggu kelancaran aktivitas warga dan lalu lintas di pusat kota. Pemko Padang kemudian memutuskan terminal harus dipindahkan ke wilayah pinggiran kota. Tahun 2002 terminal lintas Andalas ditutup. Terminal akap pindah ke Ayapacah. Entah bagaimana prosesnya, terminal itu berubah menjadi mal mewah bertingkat 3. Meski banyak pro kontra, untuk sementara persoalan kemacetan sedikit teratasi. Macet di pusat kota setidaknya berkurang. Sukses penggantian terminal akap menjadi pusat perbelanjaan, Pemko Padang seakan ketagihan. Terminal angkutan kota lagi yang diutak-atik. Pada awal 2005, terminal angkutan kota Goan Hoat seluas 3.900 meter persegi yang terletak di Pasar Raya Padang dijadikan mal pula oleh pemerintah kota Padang. Meski diprotes keras oleh ribuan pedagang Pasar Raya Padang, namun Fauzi Bahar, wali kota Padang saat itu tidak peduli. Ia tetap menyerahkan lahan terminal itu kepada investor PT Cahaya Sumber Raya untuk pembangunan mal. Pada tahun 1998, Pemko Padang membangun terminal baru yang diberi nama Terminal Regional Bingkuang di Ayapacah. Pembangunan terminal megah itu selesai tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Sejumlah perusahaan oto dan sopir menolak pindah ke lokasi baru yang berada di Jalan Lebay Pas tersebut. Pemko Padang seakan tidak punya nyali menghadapi mereka. Terminal sepi. Bus ngetem di pinggir jalan. Lalu lintas di kota tercinta itu semrawut. Meski dipaksakan kembali beroperasi, belakangan Pemko Padang angkat bendera putih. Terminal Ayapacah ditutup. Lahannya dijadikan kantor Balai Kota Padang. Maka berlangsunglah kesemrawutan lalu lintas kota Padang yang membuat warga harus menelan ludah. Bus-bus antar kota dan provinsi menjadikan lahan di pinggir jalan tempat parkir menunggu penumpang. Angkutan kota parkir dan ngetem di persimpangan jalan. Kota Padang seakan menjadi kota tidak bertuan. Dua jalan pintu masuk dan keluar kota Padang disesaki barisan bus-bus. Lihatlah. Pertigaan Jalan Hatip Sulaiman, Jalan Hamka hingga Simpang Tabing jalan sebelah kirinya dipenuhi bus-bus tujuan Pariaman, Lubuk Basung, Pasaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan luar daerah menuju Sumatera Utara dan Riau. Pemandangan yang sama juga terlihat di ruas jalan arah selatan.
Mulai Tugu Simpang Haru, terminal bus bayangan terlihat hingga Simpang Bypass dan jalan depan Pasar Gaung Teluk Bayur. Dipenuhi bus tujuan Solok, Sijunjung, Solok Selatan, Muara Labuh serta bus tujuan Jambi, Palembang dan Pulau Jawa. Seakan tidak ada yang peduli. Kesemautan lalu lintas bus antar kota dan angkutan di Kota Padang berlangsung puluhan tahun. Pusat kota disemrawutkan oleh angkutan kota. Sementara jalan pinggiran kota disesaki bus antara kota dan provinsi. Belum lagi pertambahan mobil pribadi yang meningkat tajam. Barangkali karena sudah berlangsung lama, sepertinya warga Kota Padang sudah terbiasa dengan kemacetan dan tidak mempersoalkannya lagi. Mungkin masih ada yang protes, tapi cuma mengutuk dalam hati. Belakangan Pemko Padang membangun lagi terminal baru di Anak Ayah, Koto Tangah. Terminal dengan luas 2,5 hektar itu sudah selesai pembangunannya tahun 2021 lalu. Dan bahkan telah dilakukan uji coba pengoperasiannya. Tetapi entah kenapa, terminal bus bertipe A itu belum dipergunakan sampai sekarang. Pembangunan terminal ini menelan dana 74 miliar lebih. Kawasan terminal ini tersuruk dan jauh dari pusat kota. Lebih jauh lagi dari terminal lama Ayah Pacah Bila dari pusat kota. Sepertinya kasus terminal Ayah Pacah akan berulang kembali. Buktinya, sudah 2 tahun terminal baru Anak Ayah itu selesai. Tetapi bus-bus akap masih menggunakan terminal masing-masing yang tersebar di pinggir jalan. Agaknya, Pemko Padang hanya bisa membangun terminal tetapi tidak mampu mengoperasikannya. Aduh, entahlah Yuang.